Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kawan-kawanku yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis atau melanjutkan hadis yang kemarin, hadis-hadis yang tertulis di dalam kitab Usfuriyah, yang mana tertulis pula hikayat-hikayat atau riwayat-riwayat yang bersangkutan dengan hadis ini. Sekarang hadis kedua, al-hadis Susani an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Hadis kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, bahwa beliau telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-fajirur raji, orang yang mesum, orang yang cabul atau menyimpang dari jalan yang benar. Tapi ar-raji rahmatullahi, mengharapkan, ia memiliki sifat mengharapkan akan rahmatnya Allah Ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala ketimbang hamba abid ahli ibadah yang muqniti, yang menjadikan orang lain putus asa. Qala akhbarana an Zaid bin Aslama an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi. Kami telah memberitakan dari Zaid bin Aslam, yang mana beliau Zaid bin Aslam menerima dari Sayyidina Umar, bahwasanya sesungguhnya lelaki yang ada pada zaman dahulu, umat terdahulu, yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah, yang bersungguh-sungguh akan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqnitun nasa atau wa yuqannitun nasa, tapi ia menjadikan orang lain putus asa, menjadikan manusia putus asa, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian suatu ketika umat tersebut mati, ia mati. Summa mata faqala ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, apa yang engkau telah persiapkan untukku, kata beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nar, Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu neraka. Lalu dirinya terkaget. Qala ya Rabbi fa aina ibadati, wahai Tuhanku, di manakah buruh upah ibadahku selama di dunia, dan kesungguhanku jihadku selama di dunia kepadamu. Faqala innaka kunta tuqnitun nasa atau tuqannitun nasa min rahmati fid dunya, fa'ana uqannitukal yauma min rahmati. Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya engkau telah menjadikan manusia-manusia itu putus asa akan rahmatku di semasa di dunia, maka dengan sebab demikian aku menjadikanmu putus asa pula dari rahmatku. Nah, ayeuna sekarang riwayat ini sebagai bisa dijadikan bukti atau kisah yang bersangkutan dengan hadis al-fajrul raji, bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam mendapatkan rahmatnya Allah, apalagi kita menjadikan orang lain putus asa dengan ucapan atau sindiran kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang masih berada di luar jalan Allah gitu. Ada baiknya kita mengajak, merangkul mereka, memberitahu bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah, bukan menyindir atau menjadikannya putus asa dengan ucapan-ucapan kita. Lalu riwayat kedua, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya ada lelaki yang tidak melakukan kebaikan selama di dunianya, qattu sama sekali. Bacanya qattu ya, jangan baca qat. Kalau bacanya qat itu maknanya akan berbeda. Soalnya kalau qat itu isim fi'il bimakna yakfi, isim fi'il mudhari. Jadi kalau kita membaca qat itu maknanya cukup terhadap iya gitu. Kalau qattu itu dzarf zaman listighraq zamanil madi. Dzarf zaman yang menghabiskan zaman yang lalu gitu, zaman yang terlewat. Yang intinya arti dari qattu itu sama sekali. Kalau qat cukup gitu. Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu, sama sekali, illa tauhida, kecuali tauhid, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma hadarahul maut, ketika ia sakaratul maut, hadir kepadanya kematian, qala li ahlihi, ia berkata kepada sanak pemilihnya, kepada keluarganya, idza ana mutu fa ahrikuni binnar hatta tad'uni ramadan, ketika aku mati maka bakarlah jasadku dengan api, hatta tad'uni, sehingga kalian meratapiku, ramadan menjadi abu. Summa daruni fil bahri, kemudian taburkan abu dari jasadku ini ke lautan, fi yaumirihin, di hari angin, di hari adanya angin. Kemudian fafa'alu, mereka melakukan perintah si lelaki tersebut. Faidzan huwa fi qabdatillahi ta'ala, kaget huwa si lelaki tersebut ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam maqam mukhatabahnya Allah taala. Qala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta, dalam maqam dialognya ia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepadanya, apa yang telah engkau bawa akan perbuatan-perbuatanmu. Jadi amaliyah apa, perbuatan apa selama di dunia yang engkau telah melakukan yang akan menjadi ladangmu sekarang di akhirat. Qala ma khafataka, si lelaki tersebut menjawab, yaitu rasa ketakutanmu terhadapmu, rasa ketakutanku terhadap engkau wahai Tuhanku. Faghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu ila tauhid. Dengan sebab demikian, dengan sebab rasa ketakutannya ia terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengampuni dosanya dan meluluskannya. Tapi bukan berarti kita hanya harus memiliki rasa takut aja tanpa dibarengi dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lagi ini tidak ibadah karena mungkin ia tidak mengetahui bagaimana caranya, tidak ada guru, atau diam di dalam pelosok yang tidak memungkinkan adanya seorang guru. Bukan berarti seperti itu. Jadi intinya jangan berputus asa, sebab surganya Allah itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat, karena keridhaannya Allah Ta'ala, dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala gitu. Wa ala hadza hikayatin anna rajulan mata ala ahli Musa. Insyaallah nanti akan saya bacakan di video selanjutnya. Saya cukupkan pembacaan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila banyak kesalahan, saya harap untuk tidak segan membenarkan, memberi kritik dan saran di kolom komentar. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.